Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Selamat pagi. Kita kembali lagi dalam beribadah di hari Minggu. Pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya hadirat Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Hadirat Tuhan tetap sama dengan di gereja walaupun kita ada di rumah. Kita percaya kepada Tuhan. Walaupun kadangkali kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Apa yang dimaksudkan Tuhan dengan bencana yang terjadi sekarang ini. Tapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang beribadah. Kami datang untuk menyembah, memuji Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan dalam setiap keadaan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bencana ini akan berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu Tuhan selalu ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami selalu percaya kepadamu Tuhan. Hati kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Melihat jalan-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Angkat tangan kita sama-sama, katakan hatiku percaya. Amin Yesus, amin.
kami selalu percaya kepadamu Tuhan. Walaupun keadaan menghimpit kami ya Tuhan, tapi kami mau terus percaya kepadamu ya Tuhan. Kami mau terus selalu mempercayakan kepadamu Tuhan. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin Yesus, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Semuanya katakan, hatiku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Mari kita sama-sama, jemaat guys Jatgalur yang berada di rumah maupun yang menonton di rumah dalam ibadah ini, kita sama-sama menyembah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan penyembahan kita pagi hari ini kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih Bapa, haleluya, amin Yesus. Hatiku percaya, haleluya Yesus, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan,
selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Nanti dengan kasih Kristus Gembala Sidang akan membuka kita di dalam ibadah ini. Haleluya. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah kami, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, Engkau yang selalu memberikan kami kesehatan dan Engkau yang memberikan kami berkat yang luar biasa. Sehingga pada pagi ini Tuhan kami layak memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Biarlah ibadah kami, ibadah yang berkenan di hati-Mu Bapa. Dari awal sampai akhir Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau lawat kami. Terlebih lagi hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus urapi, Roh hikmat turun kepadanya. Sehingga setiap apa yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan, kami diberkati, kami dikuatkan, kami dihiburkan. Dan kami betul-betul iman kami bertumbuh Tuhan. Amen. Yang menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin, haleluya. Haleluya. Sebelum menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama, amin. Haleluya. Dan sebelum itu kita kasih tos kiri kanan kita. Saya percaya kita menonton lebih dari 2 orang, amin. Kita kasih tos kiri kanan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua percaya, amin. Yang percaya kita mau lambaikan tangan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, hati kami percaya. Mari semua kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita angkat tangan kita sama-sama. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah.
Amin. Kita semua percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kita selalu kekuatan agar kita kuat di dalam bencana ini saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kepadamu Tuhan. Haleluya. Yes. Kita angkat tangan kita sama-sama. Haleluya. Selalu bersyukur Amin. sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. hatiku percaya. Yes Tuhan. Walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Haleluya. Yes. Rumah selalu bersyukur bercinta padaku agar pernah berubah. Hatiku percaya walau yes. Namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu kasih setiamu. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan yang ada di Amin. rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan. Haleluya. Semua jemaat Tuhan yang mau terbang bersama Tuhan, kita lambaikan tangan kita kembali. Haleluya. Kita mau berterbang bersama Tuhan. Kita mau melayang bersama Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Yeay. Firman-Mu, Tuhan, kita bagi kakiku.
mau terbang bersama Tuhan. Terbang, terbang tinggi di awan. Amin. Bukan terbang dan melayang bersamamu. Bukan terbang, Bukan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. bukan terbang melayang bersama Tuhan. Bukan terbang dan melayang bersamamu. Bukan terbang, Tinggi di awan bersamaku dalam kemuliaan. sebab firman-Mu Lagu penopang bukan aman. Sekali lagi bukan terbang. dia Bersamaku dalam kemuliaan. ya, Lagu penopang bukan aman dalam hidup. katakan bukan aman. Yes, bukan aman dalam amin, amin, haleluya, haleluya. Kita percaya di dalam Tuhan kita akan selalu aman, amin. Di dalam Tuhan kita akan aman, haleluya. Baik, haleluya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita kembali, haleluya. Kita mau siapkan hati kita semua. Kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Haleluya. Jangan takut. Jangan kita takut sebab Tuhan ada menyertai kita. Tuhan selalu ada buat kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Dengan sayapmu naungiku. Dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ya Tuhan, kami tenang saat bersamamu Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan sayapmu Naungiku, naungiku. Dengan kuasamu
kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Hari lepas hari Bapa, kami boleh merasakan di mana Engkau senantiasa menjaga, melindungi kami Bapa. Setiap langkah-langkah jalan kami Bapa, Engkau menyertai kami Bapa dengan heran dan ajaib. Hingga pada saat ini kami boleh ada kembali di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memimpin kehidupan kami. Kami percaya sepenuhnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh ada bersama setiap anak-anak-Mu Tuhan. Walaupun kami Tuhan dalam ibadah live kami Tuhan, streaming Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, di mana saat kami memanggil nama-Mu, Engkau ada bersama kami. Dan Engkau ada bagi setiap anak-anak-Mu di rumah saat beribadah pagi hari ini Bapa. Pengurapan-Mu ada atas mereka, hingga mereka memfokuskan hati mereka menyembah dan memuliakan nama-Mu. Perlindungan-Mu tetap ada atas setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah pagi hari ini kami membuka hati kami Bapa, untuk kami boleh sama-sama Tuhan belajar firman-Mu. Melalui renungan firman-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan dalam setiap menjalani kehidupan ini ya Bapa. Karena kami tahu dan kami sadar Tuhan, penuh dengan segala kecemasan, kekhawatiran, ketakutan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tapi Engkau ada beserta kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai langkah dan langkah kami. Engkau yang memimpin setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu tetap ada bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Hingga mereka dikuatkan kembali dalam situasi saat seperti ini Bapa. Kekhawatiran, kecemasan, kekurangan dan setiap kehidupan kami secara manusia menjadi satu kendala, membuat kami menjadi cemas dan khawatir. Karena kami percaya Tuhan pagi hari ini semua kami sandarkan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau fokuskan hati kami ke hadapan-Mu, menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Roh Kudus, mari Engkau berkarya lebih heran ajaib lagi bagi kami. Hingga kami boleh belajar akan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan, biar Roh-Mu sendiri yang berkarya dan berkuasa mengurapi kami, hamba-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu di tempat ini, terlebih umat-Mu di rumah Tuhan. Bekerja dan berkaryalah Tuhan Roh-Mu atas mereka. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih WL Singer dan tim musik yang sudah melayani pagi hari ini. Kita boleh bersyukur karena Tuhan begitu baik. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu sangat baik. Memberikan kekuatan, kesehatan bagi saya. Hingga pada pagi hari ini saya boleh ada di hadapan Engkau. Walau kita jauh berada, saudara di rumah, masing-masing dengan fokus untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sama-sama. Terima kasih kepada Gembala Sidang sudah mempercayakan saya untuk sama-sama belajar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hingga firman ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kita dalam situasi-situasi saat ini. Yang mungkin kita dikhawatirkan, dicemaskan oleh karena keadaan virus yang sedang melanda bagi bangsa kita maupun negeri kita maupun setiap negara-negara. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan tetap diberikan perlindungannya. Amin. Haleluya. Baik saudara dalam kasih Tuhan, kita akan buka firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan buka di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 91 yang katakan ini Mazmur yang tidak begitu asing lagi. Tapi biarlah Mazmur ini menjadi satu kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Ya, saya masih tunggu, mungkin masih cari-cari. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan dengan satu tema.
Tuhanlah sumber perlindungan kita. Amin. Kita percaya Tuhanlah sumber perlindungan. Tadi pujian mengatakan kita boleh tenang dalam lindungan Tuhan. Kita boleh bernaung dalam perlindungan Tuhan karena Dia melindungi setiap kehidupan kita anak-anaknya. Hingga pagi hari ini kita percaya Tuhanlah sumber perlindungan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan baca Mazmur 91 ayat 9 sampai 11, 3 ayat yang akan kita boleh pelajari pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberikan satu kekuatan bagi kita sebagai anak-anaknya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan-jalanmu. Amin. Haleluya. Mazmur 91 ini yang ditulis oleh Musa memberikan satu pengalaman baru. Dan kita tahu Musa menulis ini yaitu dia boleh mengalami di mana saat-saat penyakit sampar datang melanda setiap umat Israel yang dia pimpin, yang dia bawa untuk menuju satu negeri perjanjian. Dan dia merasakan di mana Musa begitu luar biasa. Saudara dalam kasih Tuhan, kenapa Musa menulis Mazmur 91 ini? Karena dia mengalami. Setiap orang yang mengalami, dia akan ungkapkan pengalamannya untuk menjadi satu teladan contoh di dalam setiap kehidupannya bagi kita anak-anaknya di tempat ini. Amin. Mazmur ini dikatakan sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Saudara di dalam kasih Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar 3 poin yang harus kita boleh pelajari. Bagaimana Tuhan sebagai sumber perlindungan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu, kita sadar, kita lemah, manusia tidak berdaya. Karena Tuhanlah yang memberikan satu perlindungan di dalam kehidupan kita. Yang sanggup untuk kita boleh jalani kehidupan ini dalam setiap aktivitas kita hari lepas hari. Untuk kita boleh sandarkan kehidupan kita dalam perlindungan Tuhan. Kalau Dia sumber dari setiap perlindungan kita, saya percaya Dia akan melindungi setiap anak-anak Tuhan. Mungkin saat saudara di rumah saat ini fokus untuk mendengar firman Tuhan, saudara, perlindungan Tuhan begitu luar biasa. Sudah berapa minggu kita alami dalam ibadah live streaming yang kita boleh jalani? Sudah 2 bulan lebih. Kalau tidak salah udah 10 minggu ya. 10 minggu, 2 bulan setengah. Tapi saudara masih diberikan kekuatan perlindungan. Tidak ada sakit virus yang saat ini melanda. Amin. Haleluya. Baik saudara, kita akan pelajari 3 poin yang akan kita boleh pelajari melalui Mazmur 91 ini yang ditulis oleh Musa. Poin pertama di ayat 10 di sini dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Saudara dalam kasih Tuhan, yang pertama kita akan pelajari poinnya yaitu ayat 10 ini. Yang pertama, percaya kepada Allah. Di sini dikatakan bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kemah itu adalah rumah perlindungan bagi kita. Dan kita percaya, poin pertama ini yang mengatakan yaitu percaya kepada Allah saja. Situasi saat ini hanya satu pengharapan kita, yaitu percaya sama Tuhan. Kenapa saya katakan harus percaya sama Tuhan? Karena Musa menulis ini karena dia percaya sepenuhnya sama Tuhan. Di mana dia yang orang tidak pasti lidah, tapi dia dipilih, dipimpin untuk membawa umat pilihan Tuhan, yaitu ke tanah perjanjian. Dan dia percaya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dia. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara dalam kasih Tuhan, saudara di rumah, yakinkan saat ini kita mau percaya saja kepada Tuhan. Karena kita hidup dalam situasi yang dilanda sedang musibah virus corona. Hanya satu, percaya kita kepada Tuhan saja. Markus mengatakan di dalam Markus 11 ayat 22, di sini dikatakan,
Markus 11 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Saudara, ini Tuhan Yesus katakan kepada kita. Percaya saja kepada Tuhan dalam situasi apapun juga. Saat ini kita merasa khawatir, cemas, was-was. Kalau kita kena virus corona. Kita percaya Tuhan melindungi kita. Amin. Tuhan menjaga kemah kita. Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya di dalam setiap kehidupan kita kalau kita percaya sama Tuhan. Itu janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Terus di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan, rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Saudara, kita boleh percaya sepenuhnya sama Tuhan. Karena itu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Di rumah Bapa kita di surga banyak tempat tinggal Dia sediakan bagi kita. Dalam situasi saat kecemasan, ketakutan yang melanda. Tapi saat kita boleh percaya seperti Musa, dia percaya kepada Allah yang memimpin, di mana dari setiap perjalanan keluar, saat dia membelah lautan, saat memberikan mujizat-mujizat, Allah menyertai dan dia percaya Tuhan memimpin dia. Begitu juga kita anak-anak Tuhan, di mana saudara berada, mari kita sama-sama percaya saja kepada Allah. Poin yang kedua saudara dalam kasih Tuhan, di Mazmur tadi, kita kembali lagi ke Mazmur tadi, ayat 91. Ya, Mazmur 91 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah saudara dalam kasih Tuhan yang kedua, yaitu Allah akan mengerahkan kekuatannya untuk menolong kita. Poin yang kedua, bahwa Allah akan mengerahkan kekuatannya untuk menolong saya dan saudara. Amin. Dan kita percaya Tuhan katakan dialah perlindungan bagi setiap kehidupan kita. Dialah yang maha tinggi tempat perteduhan bagi kehidupan kita. Dia akan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya yang percaya dan berserah kepada Dia. Janji Tuhan yang diberikan kepada kita, mari kita mau percaya dengan penuh. Situasi apapun juga tadi saya katakan, kita mau bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Coba kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius 12. Matius 12 ayat 11 sampai 12 bagian A. Di sini dikatakan satu gambaran bagi kita. Matius 12. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Nah, saudara dalam kasih Tuhan, di sini dikatakan bahwa kalau ada seorang yang mempunyai domba itu jatuh terjerembat ke dalam lubang, dan pasti pemiliknya akan turun dan mengangkat domba itu, menyelamatkan domba itu. Begitu juga kita anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan perlindungan bagi kita. Gunung batu kita, di tempat yang maha tinggi, Dialah yang memberikan satu perteduhan bagi kehidupan kita. Dan kalau keadaan situasi saat ini bagi kita percaya Tuhan akan mengerahkan kekuatannya untuk menolong setiap anak-anaknya. Saudara di rumah, dimanapun berada, saya percaya Tuhan senantiasa melindungi saudara. Tuhan senantiasa menjaga saudara. Tuhan senantiasa memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anaknya.
Contohnya saudara, kita buka kembali di dalam Lukas 15. Lukas 15 ayat 4-5, demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Satu gambaran bahwa Allah senantiasa mencari dan melindungi setiap anak-anaknya dalam keberadaan apapun juga. Kalau kita terhilang, kita jauh daripada Tuhan, Tuhan tetap menjaga, mengerahkan kekuatannya untuk melindungi saudara dan saya. Saya percaya janji Tuhan yang diberikan kepada kita melalui Mazmur 91 ini, Dia akan memberikan satu perlindungan, kekuatan Allah akan dikerahkan untuk menjaga setiap anak-anaknya. Amin. Setiap anak-anaknya. Poin yang ketiga saudara dalam kasih Tuhan. Yang ketiga di dalam Mazmur 91 tadi ini ayat 11. Ini yang memberikan satu kekuatan yang senantiasa bagi kita. Yang mungkin secara manusia kita tidak pernah sadari. Tapi Allah menyertai dan memimpin setiap kehidupan kita. Allah memberikan satu penolong dalam kehidupan kita. Allah senantiasa akan memberikan seorang pahlawan bagi kita untuk melindungi kehidupan kita. Ayat 11 demikian firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Bahwa dikatakan sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan-jalanmu. Yang poin ketiga dikatakan bahwa malaikat-malaikatnya menjaga di setiap langkah-langkah kehidupan kita. Di mana kita melangkah, malaikat Tuhan menyertai kita. Amin. Di mana kita boleh berjalan, malaikat Tuhan memimpin setiap kehidupan kita. Dia mengawasi setiap anak-anaknya yang senantiasa taat dan takut kepada Dia. Contohnya saudara, kita akan buka di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Nah saudara, malaikat-malaikatnya menjaga dan melindungi setiap langkah dan jalan kita. Berapa malaikat? Yaitu beribu-ribu malaikat menjaga kehidupan kita. Amin. Beribu-ribu malaikat Allah saat kita boleh datang ke bukitnya Sion, yaitu rumahnya Allah. Dia menjaga dan melindungi setiap kehidupan kita. Malaikat Allah itu tanpa kita sadari, Dia yang menjadi pengawal pribadi kita. Dia yang akan mengawasi setiap kehidupan kita. Janji Tuhan dikatakan di dalam Ibrani ini, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang sangat meriah. Dia menjaga dan melindungi setiap kehidupan kita. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia, kita yakini dengan sungguh-sungguh bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh terjerembab. Dia senantiasa menolong dan memimpin kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Terus contohnya saudara, contohnya kembali yaitu kita buka di dalam 2 Raja-Raja 6. Dua Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ini satu gambaran. Di sini dikatakan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar,
maka tampalah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampalah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Satu gambaran, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, yang takut akan Tuhan, Dia akan memberikan satu perlindungan. Beribu-ribu pasukan malaikat menjaga dan mengawasi setiap kehidupan kita. Kita yakin berapa banyak virus yang ada di dalam dunia ini, tapi malaikat Allah lebih banyak yang akan menolong kehidupan kita. Yakini, percaya, Dia yang melindungi setiap kehidupan kita. Kita percaya dengan sungguh, memberikan satu gambaran bagi kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun situasi saat ini sangat memberikan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Banyak orang yang gelisah, gundah oleh karena keadaan. Mungkin mereka bertanya-tanya, sampai kapan ini berjalan? Sampai kapan ini terjadi? Sampai kapan akan sirna virus ini? Saudara, mari kita percaya dalam situasi apapun juga kita dibawa oleh Allah melalui rancangan-rancangan Allah. Kita mau tetap kuat, kita mau tetap tegar, kita percaya Dia memberikan satu perlindungan bagi kita. Dia akan menjaga kita, Dia akan mengerahkan kekuatan yang melindungi kita dari virus corona ini. Dia akan memberikan kemampuan kita kepada kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dia yang menjaga kita dan malaikat Tuhan mengawasi setiap langkah dan gerak kita. Saya percaya itu saudara. Sehingga saat ini semuanya boleh mendapatkan satu kekuatan kesehatan. Bagi anak-anak Tuhan, jemaat di Tegak Alur, di rumah masing-masing, percaya dan berseru kepada Tuhan. Kita percaya bisa menjalani dan melalui situasi keadaan ini bersama dengan Tuhan. Amin. Bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, asal kita mau datang kepada Dia. Di dalam Matius 11 ayat 28. Di sini dikatakan, Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Saat ini berapa berat beban saudara? Berapa letih kehidupan saudara? Berapa susahnya ekonomi saudara? Mari datang kepada Tuhan. Percaya Dia akan memberikan perlindungan dengan luar biasa. Percaya Dia akan menjaga dan mengerahkan kekuatannya untuk melindungi kita. Hingga kita tidak jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam. Seperti gambaran seekor domba. Dia akan angkat, Dia akan kerahkan kekuatannya untuk mengangkat dan mengeluarkan kita dari lubang keadaan dunia ini. Dan malaikat Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Bukan 2 tapi beribu-ribu malaikat. Kita percaya virus yang ada dalam dunia ini mungkin ratusan ribuan, tapi malaikat Tuhan lebih banyak. Lebih banyak. Mari buka mata dengan fokus kepada Tuhan. Kita percaya janjinya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama fokuskan hati kita. Untuk kita boleh mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk menjalani kehidupan ini. Tetap percaya kepada Tuhan saja. Tetap percaya kepada Tuhan saja. Dan Allah akan mengerahkan kekuatannya untuk menolong kehidupan kita. Apapun susahnya keadaan kita, Dia akan menolong kita. Dan malaikat-malaikatnya akan menjaga, melindungi setiap langkah-langkah kehidupan kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau sembah dan kita boleh mengucap syukur pada pagi hari ini melalui satu pujian kita kepada Tuhan. Hanya pertolongan Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita, yang memberikan satu ketenangan bagi kita untuk kita tetap melangkah dan menjalani kehidupan ini dengan percaya sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari fokuskan hati kita, pikiran kita. Kita percaya kepada Allah saja. Dia akan mengerahkan segala kekuatan yang melindungi kita dalam situasi-situasi saat ini. Mungkin kita dalam kesusahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang harus kita jalani. Oleh karena keadaan ini sampai kapan dan sampai kapan. Tapi kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dan melindungi setiap kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Dan kita tidak usah cemas, takut, karena malaikat Tuhan menjaga dan melindungi setiap kehidupan kita. Lebih dari segalanya, Dia yang mengawasi melalui malaikatnya memberikan segala kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa dan menyembah Dia. Kita mengungkapkan ucapan syukur kita karena Tuhan masih berikan kekuatan, kemampuan, dan berkat yang kita boleh alami saat ini. Haleluya, Yesus. Glory bagi nama. Haleluya. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Bapa. Semuanya oleh karena-Mu, anugerah daripada-Mu ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Kita mau sama-sama berdoa dalam segala apapun juga pagi hari ini. Kita percaya dengan lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Dia yang
yang memberikan satu kekuatan dan perlindungan di dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa sama-sama bagi setiap anak-anak Tuhan di rumah. Mari fokuskan hati kita, sandarkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah saja. Dia yang menciptakan dan melindungi dan menolong kehidupan kita. Kita percaya dalam situasi apapun juga bahwa Dia sanggup memberikan perlindungan, dan Dia mengerahkan kekuatannya untuk menolong saudara yang terpuruk, yang keadaan bagaimanapun juga. Dia akan angkat saudara, Dia akan angkat kita dari lubang keterpurukan. Dia akan melindungi dan memberikan segala kekuatan bagi kita. Dan kita percaya berkat Tuhan senantiasa boleh ada bagi setiap anak-anak Tuhan, melalui malaikat-malaikat yang menjaga dan memberikan perlindungan. Bapa, kami berdoa bersama-sama pagi hari ini bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang mungkin dalam segala keberadaan kehidupan mereka, mungkin mereka pekerjaan yang sudah diberhentikan, yang sudah dirumahkan, mungkin usaha mereka sudah mandek Tuhan, tidak mendapatkan hasil lagi. Tapi kami percaya Engkau akan memberikan segala kekuatan untuk mereka tetap berserah dan percaya kepadamu Bapa. Bapa, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka biarlah tetap percaya dan berserah ke dalam tangan Engkau. Biarlah mereka boleh tetap memandang dan mengandalkan akan Engkau, karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh lebih dalam lagi. Engkau akan mengangkat kami, mengeluarkan kami, hingga kami boleh kuat untuk menjalani kehidupan ini. Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dalam segala kehidupan mereka, situasi saat ini ya Bapa. Bagi mereka yang sakit Tuhan, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan seperti Bapak Beni Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan mengalir Tuhan satu kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi setiap anak-anak-Mu juga Bapa, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Saat mereka mengangkat tangan, saat mereka tidak mampu menghadapi kehidupan ini, Bapa, biarlah mereka boleh berserah sepenuh ke dalam tangan-Mu. Engkau akan melihat dan Engkau menolong dengan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja-Mu, tiap pimpinan komisi Engkau memberkati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, semua kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Haleluya, haleluya. Kita akan jadikan pujian ini, rapnya saja. Namun begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
Hamba-Mu berdoa Tuhan buat Pak Subur yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati usahanya, berkati keluarganya, lindungi keluarganya di dalam nama Yesus. Dan Engkau mengurapi terus Pak Subur setiap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, Engkau berkati WL Singer, Engkau berkati yang memainkan musik Bapa. Kami percaya tanpa mereka kami tidak bisa berjalan dengan baik dalam ibadah kami. Kami bersyukur ada anak-anak Tuhan yang rela melayani, yang setia melayani. Berkati mereka, berkati juga Tuhan. Oh Tuhan yang sedang bekerja dalam sistemnya Tuhan. Kami percaya Kau berkati mereka Tuhan. Karena mereka juga Tuhan ambil peranan yang luar biasa. Peranan yang besar buat kami. Tanpa mereka kami juga tidak dapat siaran langsung Bapak. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami bisa Tuhan melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Sebelum hamba-Mu menutup ibadah kami Bapak. Kami juga khusus berdoa buat bangsa Indonesia. Bangsa ini. Supaya bangsa ini Tuhan Engkau jamah. Tidak ada lagi Tuhan virus corona dalam nama Yesus. Yang Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tidak ada lagi zona merah. Kami percaya Tuhan Engkau Allah kami Allah yang luar biasa. Allah kami Allah yang hidup. Allah kami Allah yang maha kuasa. Kalau datang virus ini Tuhan, kami sangat percaya Engkau sanggup Tuhan menggantikannya. Penyakit menjadi kesembuhan yang luar biasa. Dan juga hamba-Mu berdoa buat bangsa ini. Engkau pulihkan ekonominya Bapa. Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Yang ekonomi sudah mulai melemah. Engkau angkat kembali Tuhan cara ekonomi bangsa ini Bapa. Kami tahu Tuhan, biarlah Bapak Presiden Jokowi Tuhan yang memimpin bangsa ini. Biarlah mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan takut akan Engkau Bapa. Dan mereka Tuhan tetap setia melayani rakyat masyarakat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, ibadah kami sudah selesai. Biar Roh-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dimanapun kami ada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita karena kita mau menerima berkat dari Allah Bapa. Biarlah kecintaan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa itu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaannya. Terima kasih Bapa.